ngomong aja. Kok ngomong aja. Jadi kali ini Kali ini gue itu penasaran ya sama suatu berita yang lagi banyak diperbincangkan lah ya di YouTube atau di media informasi yang lainnya tentang apa sih yang mau kita bahas? ini deh kayaknya yang seru itu Rusia ya. Ya tentang Rusia. Perang, Ini perang. lagi rame ya sekarang ya tentang Rusia. Nah gue tuh penasaran sama suatu informasi. Nah informasi itu bilang kalau rakyat Indonesia ini hampir berapa persen? Oh, kalau presentasi nggak tahu Oh Pak. berapa ini ya? Mayoritas lah ya, bahasanya mungkin ya mayoritasnya. mayoritasnya itu katanya pro Rusia ya katanya. Iya, Nah, ini iya, pasti ada iya. alasan tertentu ya kenapa. Nah gue juga penasaran. Iya ya. Nah gue tuh ketemu sama ini Aji, ini kawan gue ya. Ya dia ini sering update lah tentang berita-berita terkini lah gitu ya. Iya nonton Lah gitu. aja. Jadi gue pengen nanya nih, kan dia lebih tahu sih daripada gue, siapa tahu dia Sama aja. ada pendapat yang lebih bagus lah ya. Oke, silakan Om Aji, apa Pak Aji ini gue bilang. Iya, Bapak juga boleh. Bapak, Ya. oke. Gimana nih Pak? Kalau Kok ini misalnya kenapa rakyat kita ini kok ngedukung kayak terlihat jelas ya ngedukung iya, Rusia gitu. kayak kita lihat konten YouTube, Di YouTube banyak banget tuh gua TikTok lihat. ya. Padahal ura-ura gitu. Ura-ura ya. itu TikTok ya. Nah, TikTok sih gua ya. lihat. Jadi kenapa ngedukung Rusia gue juga nggak ngerti sebenarnya. Artinya Bisa gitu ya. sebenarnya begini ya. Yang lebih kompeten untuk ngebahas ini itu kayak orang-orang yang mengerti tentang intelijensi negara, ya kan? Terus orang-orang yang ada di pertahanan negara seperti ini nih Tentara Nasional Indonesia itu TNI itu lebih kompeten untuk membahas ini. Oke, berarti gua nanya pendapat lu aja ya. Tapi kalau menurut gua pendapat ya kan ya, artinya pendapat ini kan nilainya ini bisa salah, bisa benar. Bisa salah bisa benar. Nah, mungkin yang pertama karena kita ini ingin ada kekuatan perlawanan, seolah-olah kita ini kayak trauma loh dengan kekuatan barat. Oh iya, dulu kita pernah dijajah ya sama Orang barat lah istilahnya kan gitu. Jadi ya walaupun katanya yang ngejajah tuh Belanda lah, POC lah ya. Ya walaupun POC tuh perusahaan ya, perusahaan. VOC itu perusahaan. Iya. Berarti gua kurang dong belajar. Iya, sebenarnya Malam ya gua lupa. sebenarnya itu kan ada di di internet, tinggal cek itu VOC itu perusahaan. Oke. Bukan negara itu. Jadi ya ada yang bilang POC, ada yang bilang Belanda, ya entahlah, ada yang bilang Portugal ya kan yang ngejajah kita ini. Nah, itu kan barat semua. Nah, jadi mungkin kita ini merasa wah ada kekuatan besar nih mau ngelawan barat gitu kan. Iya, mau bisa jadi ya. Iya, mau ngelawan barat. Nah, sehingga kita ini senang. Itu euforia di situ. Sebenarnya dari banyak konten TikTok itu yang ura-ura segala macam, ya paling ya 50% lah yang ngerti kata ura itu kan. Padahal kan bukan, ura itu kan katanya artinya tuh kayak hore gitu ya. Gua nggak tahu sih. Iya, katanya kan gitu. Berarti kan bukan kata-kata perlawanan aslinya ura itu. Nah, gue dengar ura itu katanya kayak sorakan mereka setelah mengalahkan Jerman ya katanya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi ya. Nazi deh bukan Jerman ya, sore. Iya, Nazi. Jadi mungkin bisa jadi itu tuh Rusia ini ibarat kata merayakan seolah-olah mereka tuh merayakan kekuatan mereka di masa lalu, bahwa mereka tuh pernah berjaya, pernah mengusir Jerman gitu kan dari wilayahnya, berhasil Nazi mengusir. lah, Nazi kan. Ya, Nazi lah, kita katakan Nazi. Jadi semangat itulah yang dimunculkan lagi dengan kata-kata ura itu. Gitu. Nah, yang gua lihat, perhatikan lagi, kata-kata ura itu dimunculkan lagi karena mereka ini kan sekarang nih terdesak istilahnya, kayak siapa itu Ukraina ya kan, tanya kan minta untuk digabung ke NATO. Gitu. Jadi mereka ini barat udah mau masuk nih, mau mendekat ke kami nih. Makanya semangat itu yang gue lihat, semangat itu dimunculkan lagi. Jadi
kalian barat jangan macam-macam gitu, kalian pernah kami gulung di sini, kan iya, begitu. Bisa jadi itu pendapat lo ya. Bisa jadi. Oke. Jadi URA itu muncul tuh karena itu, dan kita ikut-ikutan karena kita mungkin sebagian rakyat kita tuh ada yang kami capek loh sama barat gitu. Bisa jadi sih. Iya kan? Kalau gue pribadi sih asik aja sih. Ura itu menurut gue unik aja bahasanya. Gitu. Iya. Semangat itu kan. Sebenarnya kalau lu mau tentang unik ya sebenarnya ada yang lebih unik lagi dari bahasa Rusia itu. Bahasa Rusia itu kan kayak di Masya and the Bear ya. Iya kan, Masya and the Bear kan Oke, Rusia iya, ya. iya, Rusia. Bahasa Rusia. Kalau mau yang lebih unik lagi kan misalkan Ura ini unik kata-katanya, ya lu jangan searching bahasa Rusia, coba lu bahasa Kirgistan. Nah, gue juga pernah dengar nih isu ya katanya kita ini ngedukung, ada salah satunya karena apa tuh, karena soal agama itu Ji, yang misalnya katanya mengatakan kalau Rusia itu Rum ya. Oh iya itu kan? Nah kalau itu katanya kan Rum mau Bakit sekutunya ya, Islam ya. Itu kan kalau gue perhatiin kontennya YouTube, ya gue nggak tahu ya YouTube-nya, lupa gue. Pembicaranya tuh dia tuh udah ditranslate ya. Pembicaranya itu Imran Hussein. Sebenarnya yang banyak sih ustadz ya, dai-dai kita yang ngebahas tentang nubuah akhir zaman tuh banyak itu. Tapi kalau gue pribadi lebih condong ke Imran Hussein karena lebih masuk di logika ya kan. Imran Hussein itu apa yang dikatakan sama dia? Jadi tentang Rusia ini kan, jadi yang namanya Islam itu akan berkoalisi ya kan, melawan musuh-musuhnya dengan Kristen. Nah, bersekutu sama bersekutu dengan Nasrani lah ya. Bukan Nasrani lah kita bilang, Nasrani. Nah cuman kan sama seperti Islam juga kan ada Islam Sunni, Islam Syiah ya kan. Ya Nasrani juga begitu. Ada Nasrani yang pusatnya di Vatikan ya kan. Ada yang di mana itu Jerman lah, apa nggak ngerti gua. Artinya ya yang di Indonesia aja ada Kristen Katolik, ada Protestan ya kan. Mungkin di dunia juga begitu. Nah, pertanyaannya yang dimaksud Kristen ini yang mana? Nah, Imran Hussein itu kalau gua lihat dari beberapa ceramahnya, yang dia maksud Nasrani itu Nasrani yang di Rusia. Nah, kan gua taunya sih ya, ini gua taunya secara pribadi Rusia itu kan paham komunis ya. Paham komunis ya. Komunis, kok bisa beragama Kristen? Kok bisa? Gitu. Ya, jadi gini. Gue juga nggak ngerti sih ya karena belum pernah ke Rusia gitu kan. Iya, serius gua. Pendapat lo aja sih. Pendapat lo aja gimana? Jadi komunis itu sempat ada. Ya, kan dulu kan Uni Soviet kan ya, komunis. Soviet terkuat paham itu di Rusia sampai dia jadi partai tunggal kan ya di sana ya gitu kan sempat. Nah tapi kan sudah runtuh. Nah sekarang ada parade militernya Putin yang ngomong Ura itu kan ada bendera Sovietnya masih ada kan. Itu sebenarnya kalau menurut gua itu tuh cuman untuk nunjukin kami ini kuat loh seperti Soviet masa lalu, tapi dia bukan Soviet. Kalau memang mengatakan Soviet gitu kan, ya yang miripnya yang mana dengan Soviet itu nggak ada gitu kan. Nah, tadi kan gue ngedengar lo bilang kalau bisa jadi umat Kristen yang dimaksud itu adalah orang-orang Rusia kan. Kok bisa Rusia itu kan komunis dulunya, Soviet kan. Kok bisa sekarang lu bisa bilang itu orang-orang Kristen gitu? Itu ada sejarahnya atau gimana? Oh iya. Ya kalau sejarah lengkapnya nggak bisa juga ya kan. Kita mengetahui, kita kan bacanya sepotong-sepotong sih semuanya kan. Ya kan. Goblok lah kita ini. Nah, jadi sepengetahuan aja deh. Kan oh iya bener. Kan ini kan cuma dapat pribadi. Iya, jadi itu kan siapa sih namanya Sarusia. Nah, Sarusia itu kan itu penganut agama Kristen dulunya. Katanya nggak nurut tuh sama Bank Dunia tuh. Nggak ngerti gua apakah nggak nurutnya nyiptain sistem keuangan kertas, keuangan kertas. Dia nggak mau tuh. Ya kan pakai sistem itu. Padahal negara-negara
Eropa itu udah pakai semua. udah pakai semua. Si Rusia ini nggak mau pakai sistem dari global itu, ya kan. Akhirnya yang ditolak ini ya orang barat kan ya, yang ditolak katanya. Ya nggak bisa lah gua nyebutin orangnya karena gua takut salah orangnya siapa namanya. Dia bersumpah SAR sama keturunannya itu harus habis gitu kan, harus habis, sehingga muncullah paham komunis. Komunis itu diciptakan. Yang gue bertanya nih, yang nyiptainnya siapa nih? Gue cuma nanya doang. Pendapat gua sih kayaknya. Yang lu baca-baca aja lah gitu. Iya, pendapat gua kayaknya itu ya barat juga. Nah, jadi diciptainlah ideologi komunis itu, ya kan. Diciptain komunis. Ya entah bentuknya propaganda apa cetak buku, ya kan, dengan cetak buku atau lain-lain nggak ngerti juga gua. Sebarlah di Rusia. Wah, ini paham bagus nih, ya kan. SAR ini nggak bagus nih, kan. Akhirnya rakyatnya yang melawan, menggulingkan pemerintahan. Jadi bubarlah Soviet berdiri bubarlah kekaisaran SAR, berdirilah Soviet. Paham komunis. Sekarang Soviet dinyatakan bubar. Berarti gantinya apa? Nah, kita cuman bisa menduga. Kemungkinan Kristen masuk lagi. Iya, oke. Gitu. Oh, gitu, itu pendapat lu pendapat pribadi ya. Gua. Itu dari yang lu baca-baca ya. Iya, dan gue yang simpulin gitu. Tapi nggak bisa juga ngatakan benar, kemungkinan yang lain ada ya. Pendapat pribadi. Pendapat. Tapi ada yang menarik itu. Apa? Nah, jadi sama si Imran Hussein juga mengatakan bahwa ya, Imam Mahdi deh. Imam Mahdi katanya. Imam Mahdi. Iya, Imam Mahdi, tentara akhir zaman yang dipimpin Imam Mahdi itu ciri-cirinya apa? Tentaranya nggak pernah kalah. Iya, tentaranya nggak pernah kalah. Ciri-ciri yang akan dipimpin. Nah, berarti kan tentara Islam tuh. Nah, ya kita bisa menduga mana yang nggak pernah kalah. Afghanistan itu kuburan kerajaan besar ya. Nah, terus begini, katanya untuk menghancurkan musuh-musuh Islam itu nanti Islam akan kerjasama dengan Nasrani. Pertanyaannya, kalau Islamnya ini nggak pernah kalah, koalisinya berarti nggak pernah kalah juga dong. Masa iya dia koalisi dengan yang lemah, rugi lah, kan? Iya, benar. Ibarat kata orang ganteng nggak mau sama yang kurang cantik kan gitu ya. Nah, ini si Islam ini jagoan nih, nggak pernah kalah nih, ya kan? Kita anggap ya misal contoh Afghanistan lah nggak pernah kalah. Masa dia mau koalisi sama Nasrani yang lemah kan nggak mungkin. Nah, ini yang gue lihat Rusia ini nggak pernah kalah loh. Nah, nggak pernah kalah tuh maksud gue gini, nggak pernah runtuh oleh kekuatan luar. Kan Uni Soviet kan runtuh tuh. Bukan diserang. Bukan karena serangan. Bukan perang. Perang mana yang Soviet kalah? Sama Nazi, dia kan pernah dibantai tuh kan, banyak pembantaian dulu kan. Menang kan Soviet? Tetap menang sih ya. Menang Soviet. Juga sih. Jadi Soviet itu bubar karena rakyatnya udah nggak sepaham lagi dengan komunis kan. Nah, bukan karena serangan dari luar ya. SAR itu dia bukan diserang sama Eropa, bukan perang fisik melawan SAR, tapi bikin buku ditebar di rakyat sehingga rakyatnya yang ngelawan. Dia jadi nyebarin paham komunis di situ. SAR-nya tuh. Jadi itu fakta yang harus kita lihat dari Rusia. Jadi Rusia ini bangsa hebat. Jadi nggak pernah kalah. Kalau bacaan gue ya, yang bisa ngancurin Rusia rakyatnya sendiri. Kuat itu. Kan cara-cara yang kayak gini kan biasanya kita udah bisa ngeduga sendiri sih ya, cara propaganda atau cara memanfaatkan rakyatnya suatu negara atau ngancur negara itu sendiri ya. Dari sini kita udah tahu lah apa bangsa mana yang paling sering gunain cara ini ya. Kalau gue pendapat pribadi ya mungkin Barat sih ya. Barat. Pakai propaganda Barat. Kalau untuk negaranya ya kita nggak bisa ngomong satu ya. Iya sih. Karena Barat ini ya banyak anggota. Mereka tuh ya kerjasama kan gitu. Ideologi Barat tuh. Nah, kan ada juga nih gue dengar isu kan ini tentang Ukrainanya lah ya. Kan Ukraina kan dulunya kan ini apa bagian dari Uni Soviet. Terus dulunya kan dia masih
ini kan masih pro Rusia kan pada sebelum presiden yang ini mimpin kan. Zelensky. Nah, terus nah ada isu katanya Ukraina ini jadi tempat pengembangbiakan apa namanya, Tempat lab pengembangbiakan itu ya, ya virus. epidemi gitu ya. Ya virus itu. Nah, Terus itu menurut tuh bener nggak sih gitu kan? Soalnya gue jujur sih bisa percaya bisa enggak gitu. ya sama karena begini. Kalau kita lihat ya waktu video ura-ura itu muncul, Heeh. COVID-nya nggak ura-ura gitu. Kenapa ya gue pernah Iya juga kan? sih kenapa COVID-nya tiba-tiba hilang gitu, Iya. tiba-tiba nggak ada berita lagi gitu. Nggak ada berita lagi ya, itulah mungkin kita bisa mengatakan itu benar tuh dari situ. Iya juga. Tapi kita bisa mengatakan itu salah. Nyatanya setelah itu kan sekarang muncul lagi nih mau Ramadan nih kan. Setelah sekarang Ramadan tuh muncul lagi tuh. Ya booster masih jalan. Jadi Oh iya. ya makanya pendapat lu bisa jadi benar. Iya, karena waktu pas invasi hari pertama tuh nggak ada lagi COVID berita itu. Ya kan? Atau kita mau kaji di negara kita katanya kan, di negara Nah ya kita. tuh gue dengar tuh isu juga katanya negara kita jadi tempat apa, Iya uji coba Uji coba lah lah, dari iya, barat ya. iya. Tapi gua bukan mau fokus di situ sih. ya sih di Rusia doang ya, Ya, jadi nggak maksud gua yang tentang Indonesia ini. Hmm. Kayak kemarin di balap ya bang, Mandalika itu, Heeh. nggak ada tuh kampanye pakai masker segala macam. Iya kan, soalnya kita lupa kalau kita ini kena pandemi kan. Tapi iya juga Iya, sih. Berarti ada nggak aturan pesawat ke Mandalika harus swiper kayaknya tapi enggak. kayaknya di orang ada ini sih yang nggak kelihat sama kita, mungkin Pasti mereka ada pengecekan karena kita juga nggak ke Mandalika, kita nggak ngerti itu ya, ya kan. dugaan aja lah. Dugaan aja, tapi kan di media itu yang selalu ditampilkan tuh ini pawang hujan. Ini iya, Iya, iya kan? pawang hujan, oke. Ini pawang hujannya, ini fasilitas sirkuitnya bagus ya kan. Ini juara ininya, race-nya. Enggak ada. Ini sistem pengamanan Covid kami. Kalaupun ada mungkin gua yang nggak lihat kan gitu. Oke, sekarang kita fokus ke Rusia lagi ya. Tadi kan tentang COVID ya kan. Karena kok tiba-tiba COVID ini beritanya hilang setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina gitu kan. Terus? Apa tahu mungkin ada hubungannya ya. Nah, setelah isu Ukraina itu adalah tempat sarang apa uji coba lab itu. Iya, tempat lab, tempat lab. Nah, kan si Rusia ini kan udah ngerahin kekuatannya nih untuk invasi ke Ukraina gitu kan. Militer, Nah, militer gitu kan. Nah, pertanyaan gua, apakah Rusia ini udah nggunain semua kekuatannya apa enggak gitu loh? Jadi kayaknya sih nggak mungkin kalau udah menggunakan kekuatan semua, karena gini loh, jarak ibu kotanya itu kalau kita lihat di peta itu deket bener antara ibu kota Ukraina dengan Rusia itu deket. Anggaplah si Rusia ini mau nembakin rudalnya ke ibu kotanya si Ukraina itu. Ya, Kiev ya, kota Kiev ya. Iya, pasti kena Rusianya juga. Iya kan? Iya, masuk akal. Loh, kita jujur aja, negara Eropa itu seluas apa sih? Iya kan? Kecil itu Eropa itu. Ya Rusia udah lain lagi. Dia juga nggak mau dikatakan Eropa, nggak mau juga dikatakan Asia. Kami Rusia kan gitu. Ya, Ukraina ini kecil. Kalau dia pakai bomnya, dia itu kekuatan militernya penuh, ya dia juga kena dampak. Makanya yang gua lihat ini, dia ini cuman mau nunjukin kami ini mampu loh ngelawan lu. Nah, jadi yang dia turunin tuh dikit-dikit aja. Entah mungkin 15% atau berapa kan gitu ya. Jadi dia ini cuman ya kayak mancing ikan aja. Oke. Jadi gini, ada pertanyaan lagi nih gua nih ya. Apa sih maksud Rusia ini ngelakuin invasi ke Ukraina? Kan awalnya karena Ukraina mau gabung NATO. Nah, terus kan gini nih. Ada maksud lain nggak sih gitu kan? Gua pernah baca isu bahwa Rusia ini ingin menstabilkan kekuasaan dunia. Kan sekarang dunia kan seolah-olah dikuasai oleh Paksi Barat kan. Iya. Nah, apa mungkin kemungkinan ya, ini mau pertanyaan gua nih, gua penasaran banget nih ya, mungkin nggak sih Rusia ngelakuin ini nih
karena dia itu ingin Memegang kendali, ya. memegang kendali, nunjukin bahwa oh gua ini juga kuat loh gitu. Ya mungkin banget itu. Gua nggak bisa dikendalin sama lo gitu. Iya mungkin banget. Makanya dari awal Rusia itu sebenarnya kalau kita lihat mereka tuh bikin apa ya, kayak kripto ya. Gua sih nggak tahu sih. Iya, kripto yang dari Rusia itu. Heeh. Nah, kripto. Mungkin sih gua nggak tahu. Jadi itu Apa butuh sebenarnya kita cari dulu? Iya, nanti kita cek. Ya maksudnya Oke. isunya kripto itu dari Rusia. Kalau memang kripto itu dari Rusia, berarti itu bentuk perlawanan Rusia terhadap sistem perbankan dari Barat. Gitu, ketika Barat misalkan memukul Rusia dengan sanksi ekonomi, ya kan, perbankan mereka entah diapain, nggak ngerti gua, kripto jalan. Nah gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu ya bahwa oh Rusia ini mulai penyeimbang itu dari segi kripto. Yang kedua, untuk ini nih teknologi, kayak teknologi pertahanan ya, kita cuma tahu 2 negara kan. Iya. Kayak pesawat aja. Kalau nggak Amerika, Rusia. Nah, Prancis sekarang buat juga kan. Iya, itu anggaplah dari Barat juga kan Barat, gitu. faksi Barat. Di luar dari Barat kan Rusia lawannya. Coba kalau kita dengar ya, katanya Menteri Pertahanan kita membeli pesawat. Ya, yang jadi sorotan tuh ini pesawat Rusia apa pesawat Barat? Iya kan pasti gitu. Ditanyanya dari mana nih? Nggak, Rusia apa Barat? Ya, kalau ke Rusia apa berarti kita condong ke timur. Kalau Barat kan gini. Nah artinya sebenarnya Rusia tuh udah di posisi pengen menyeimbangkan, itu tuh artinya. Oke, gua punya pertanyaan lagi nih yang gua masih bingung. Ya gua mau jawab lah kalau bisa. Iya, ya bisa lah. Lu kan sering ngelihat sih berita-berita gitu kan. Iya. Nah, isu yang gue denger ini Rusia ini kan kena sanksi dari banyak negara ya. Iya, dari Barat lah ya. Kebanyakan dari Barat lah ya. Iya. Katanya banyak hasil Rusia itu nggak boleh diekspor keluar atau gitu ya. Nah, terus kenapa sih kok Rusia ini habis dikena sanksi itu masih aja terus kuat gitu loh kan? Masih tetap hidup. Masih tetap hidup gitu ya. Ya. Kok bisa gitu? Padahal kan udah disanksi itu kan. Kenapa tuh? Karena mereka siap secara ekosistemnya. Mereka memproduksi gitu, dan mereka juga bisa menggunakan. Iya juga sih ya. Iya, jadi sekarang misal begini ya. Ada sanksi dari Barat, kami tidak mau menerima minyak kalian. Emang Rusia rugi? Malah Eropa yang rugi. Iya kan? Ya. Gue denger kayak gitu Itu sih, emang. gua baca itu negara mana ya? Jerman ya. Jerman kan nolak untuk memberi sanksi sama Rusia katanya sih. Nanti kita searching ya kalau salah. Katanya karena bisa langka energi kalau sampai nolak minyak Rusia. Jadi Rusia sebenarnya nggak pusing juga. Nah sekarang kalau dia sanksi itu kan, disanksi tuh Rusia disanksi, lo dia bisa seenak jidat loh sekarang Rusia itu, ya kan? Dinaikin tuh harganya berapa ribu barel lah per liter berapa ribu dolar per barelnya gitu. Ya bisa. Kan lu Kan dia pakai rubel sekarang kan. Iya. Kan lu nyangsi gua. Ya kalau lu nyangsi gua, kalau memang lu ini cabut sanksi lu beli ke gua harga sekian, bisa. Iya ya. Malah yang rugi Eropa ya. Iya. Minyak mulai naik ya. Iya, mereka mau dari mana lagi? Mau narik dari mana itu? Dari Amerika, jauh. Jauh. Iya jauh. Iya. Jauh Ya dari logis. Rusia itulah makanya. Ya sudahlah, sebenarnya makanya Rusia itu tetap tenang-tenang aja. Kami ini bisa menciptakan, bisa memakainya, bisa memanfaatkannya. Nah, kalau kita disanksi ini yang repot. Nah, kayak misal Indonesia nih kena sanksi, mohon maaf aja misal sanksi farmasi. Obat-obat katanya Indonesia nggak boleh beli obat. Ngomong apa kita? Iya juga nggak bisa produksi juga ya. 2 hari aja kita bahan obat itu di stop, mati tuh orang di puskes itu. Ya kan? Ya enggak juga, tapi masuk akal juga sih. Iya, kalau kita di stop iya. Ya kan kacau kita lah. Rusia enggak, ekosistemnya aja bagus dia. Iya juga sih. Namanya juga negara adidaya kan? Iya, adidaya ya. Mungkin kita juga sanggup, tapi kalau menurut gua untuk tahun ini belum. Jadi kita masih takut sanksi. Gitu loh. Kalau Rusia enggak. Gua udah mulai paham. Nah, terus kan tadi ada sedikit kepotong ya tentang nubuat tadi.
Ya, bukan yang Kristen gabung Nasrani Iya. di akhir zaman gabung Islam yang kata Imran Hussein itu. Kan banyak yang ngira kalau Kristennya itu dari Rusia ya. Kalau misalnya pendapat lu sendiri nih pribadi, Pribadi ya, percaya nggak sih lu itu? ya kalau untuk pribadi ya percaya, walaupun memang kepercayaan kita ini nggak boleh dikatakan ini pasti yang benar ya kan ya. Gitu. Kenapa gue bilang percayanya? Yang pertama itu tadi yang gue di awal gue ngomong, karena yang katanya tentara Islam ini nggak pernah kalah, masa iya koalisinya lemah, si Nasraninya lemah, berarti harus Nasrani yang kuat dong. Ya, tadi kan udah dibahas. Ya tadi itu yang pertama kenapa gue bilang gue percaya, ya kan. Yang kedua, Kristen itu dalam Nasrani itu yang gue tahu itu di akhir zaman itu akan menguasai Konstantin yang sekarang dikuasai Turki. Nah, jadi si Konstantin itu akan dikembalikan loh jadi tempat ibadah. Jadi, Istanbul lah ya. Iya Konstantinopel ya ibadahnya itu. Tempat ibadahnya tuh masjid apa itu kemarin tuh? Hagia Sophia. Hagia ya. Hagia Sophia. Hagia Sophia kalau gue nyebutnya. Ya. Gue nggak tahu yang benar yang mana. Ya, pokoknya itulah. Ya pasti masjid itulah ya. Ya. Sebenarnya bukan masjid sih gue bilang. Itu awalnya gereja ya? Ya gerejanya punya Nasrani. Iya Nasrani. Nah, itu dulu Nasrani Kristennya ortodoks ya? Ya ortodoks itu artinya itu tuh lurus. Ya maksudnya kan beda Kristen sih, yang katanya kan lurus. Konstantin sama Roma kan beda kan katanya? Beda. Ya Konstantin ini lebih mirip dengan Rusia malah. Ya Kristen Ortodoks Timur namanya, ya kan? Kristen Ortodoks Timur. Nah, jadi di akhir zaman itu si Rusia ini akan menguasai Konstantin. Makanya ada kan yang mengatakan si Rusia ini lagi tegang nih sama Turki. Tapi gua lihat deket-deket aja di orang. Iya, untuk sekarang jangan salah. Turki itu loyal sama NATO. Oh iya. Dia gabung NATO ya. Dia Gua NATO. baru tahu sih, Dia NATO. Bisa jadi begini ya, bisa jadi ya. Pendapat lu ya ini? Ya, bisa jadi kan. Rusia ini tentara Nasrani ya, yang dipilih Tuhan. Nah, gabung sama yang Islam nih, sama Chechnya ya kan. Ya gua nggak nganggap Chechnya ini negara lah. Dia ini anggap bagian Rusia lah ya. Bisa bilang sih, Korea soalnya pro banget ya. Iya. Jadi dia ini bukan negara bagian aja gitu kan. Negaranya ya Rusia lah dia. Jadi tentara Islam dalam Rusia namanya Chechnya gitu. Iya. Terus nanti gabung sama Afghanistan. Ya kan? Gabung Afghanistan. Gabung Liga Arab. Ya kan? Nyerang Turki. kok bisa itu terjadi? Ya karena Turki loyal sama NATO. Gitu. Tujuan pertama menguasai Hagia Sophia. Setelah dapat Hagia Sophianya sama orang Islam itu, ya kan, sama Liga Arab sama Afghanistan, ya misalkan itu menang, itu akan dikembalikan nih karena lu udah bantu kami mengalahkan NATO, ini Hagia Sophia buat lu. Itu pendapat gua. Gua sih kurang paham sih tentang ini. Kalau lu masih berpendapat bahwa Turki itu negara Islam kan ya? Ya gua berpendapat Turki itu negara Islam. Iya, memang negara Islam. Tapi aturannya apakah sudah Islam kan belum tentu. Iya, belum tentu sih. Nah, kayak gini. Kita Rusia ya. Urah katanya kan di belakang tuh bendera Soviet. Yakin nggak dia Soviet? Kalau gua enggak. Bisa aja dia tuh kami ini kuat kayak Soviet di masa lalu. Bisa jadi cuman begitu aja. Gimik bisa jadi. Ya kan? Jadi sih. Kami ini ingin menguasai Ukraina karena dulu Soviet menguasai Ukraina. Gitu. Kami ingin menguasai mana gitu kan? Polandia lah apa karena dulu Soviet menguasai itu. Kurang lebih begitu. Tujuannya ada emblem bendera Soviet di belakang parade militer. Nah, jangan-jangan Turki pun begitu. Ya gua sih nggak tahu sih tentang ini. Ya enggak kan ada sih ya kayak waktu Presiden Indonesia main ke Turki ya, kunjungan ke Turki kan disambut dengan tentara-tentara gaya khas Janisari kan, Janisari. Ya itu Janisari itu ini ya apa prajurit pilihan Utsmani kan ya kalau kata Indonesia mungkin Kopassusnya lah di masa lalu kan gitu. Nah, dia disambut dengan gaya-gaya khas kerajaan.
ya mungkin aja bisa jadi kami nih Usmani loh. pengen nunjukin Pengen nunjukin bahwa kami nih sekuat Usmani. oh iya Itu kalau kalau di hewan ya bukan berarti kita menyamakan, ini perumpamaan aja. Hewan itu kalau ketemu musuh dia akan mengembangkan badan biar takut kan musuh. Iya. Wah, kami ini besar loh gitu kan. Nah, kok lu berani sini kan gitu. Ayam kan berantem. Sayap ngembang kan gitu nah. Itu. Oke, ini ada ini lagi sih. Bukan pertanyaan sih. Cuman gue pengen nanya pendapat lu aja sih. Katanya kan orang kita ini dukung ke Rusia secara mayoritas lah. Iya dari Mayoritas netizen. Netizen mayoritas. Nah, itu apa sih alasannya kenapa kok mereka tuh kayaknya benci banget sama Barat gitu? Kenapa mereka benci sama gue Barat? pribadi gue emang kurang suka sih sama Barat ya. Gue pribadi. Iya. Kalau misalnya lu kayak mana tuh pandangan lu, orang-orang kenapa kok alasannya benci sama Barat sih gitu, kenapa? Yang pertama, kita ini coba kalau kita nonton ya, presiden paling hebat di pikiran kita nih, pasti kita melebeli Soekarno kan. Ya. Wah, Soekarno ini kemana ya kan. Dia kan banyak kunjungan ke sana sini ya kan gitu. Nah, jadi dianggap siapa sih presiden Indonesia yang paling melekat di hati? Pasti Soekarno. Walaupun semua orang yang mengatakan itu belum pernah ketemu Soekarno. Iya sih. Ya kan? Selalu diagung-agung Soekarno tuh hebat, Soekarno tuh. Nah, seorang Soekarno yang hebat itu lebih dekat menurut gua dengan Rusia. Timur. Rusia. Ya. Dulu Soviet. Iya, gua taunya sih Soekarno tuh ya dekat. Presiden Soekarno sama ya presidennya Soviet ya kan begitu. Nah, jadi karena dulu aja presiden kita yang gagah hebat gitu ya kan, jago mimbar ya kan, jago ceramah, deket tuh sama Rusia. Itu analisa satu. Analisa duanya gimana nih? Analisa duanya karena kita sudah capek sama sistem Barat. Iya sih. Dari pribadi juga capek. Iya, dari mulai sistem keuangan ya. Ya apa sih banyak tuh kan yang di YouTube itu yang katanya sistem moneter Barat itu Nah, gua sih merugikan ya kan. Gua sih ini pendapat gua. Apa itu? Alasan gua sendiri kenapa gua nggak suka Barat. Karena kita kan punya saudara sih Palestina ya. Iya. Saat Palestina itu diserang Israel atau invasi Israel ya, direbut ya. Iya, di mana Israel itu didukung Barat kan gitu. Didukung Barat, terus kan kita kan punya PBB nih. Iya. Kenapa kok PBB diam aja gitu, nggak ngasih nggak ngasih solusi atau apa gitu. Bahkan mengatakan Palestina teroris. Nah, ya kan begitu. Kenapa kok giliran yang Ukraina diserang cepet banget gitu kan? Jadi curiga juga lah kok bisa gitu. Ya mungkin dari situ juga bisa. Ya kayak gitu kan. Dan kalau kita mengatakan tentang saudara muslim itu lebih parah lagi, ada Irak. Ya kan? Iya sih, benar. Ada Jordan, wah banyak bener itu di Jazirah itu di situ, ya, gitu. Kalau memang analisa lo ke situ, ya itu benar juga. Itu pendapat gue pribadi sih. Emang alasan gue mempertanyakan ini ya karena itu. Karena itu ada lagi, ada lagi. Gue tuh nggak tahu yang lain. Cuma ada lagi. Perusahaan Barat itu banyak ngambil sumber daya kita. Ya sih, kayak Freeport, nah kan, Freeport, terus Exxon mungkin ya. Mungkin. Ya Olio apalah gak ngerti gua, ya kan. Ya disitulah mungkin termasuk juga katanya waktu KMB konferensi meja bundar itu dulu, itu kan ada yang mengatakan kita ini mengikuti intervensi Barat, gitu kan, untuk bayar hutang perang lah segala macem, gua nggak ngerti juga. Mungkin dari situ juga bisa. Kenapa kita kayak sebel bener sama Barat? Ya. Emang kayak udah bawaan dari sana. Iya, kayak kita seolah-olah, gua benci bener sama Barat, bisa jadi dari itu. Jadi apakah salah satu dari itu penyebabnya? Bisa jadi. Apakah semuanya penyebabnya? Bisa jadi juga. Atau ada penyebab yang kita tidak tahu. Ya. Gitu. Nah, soal nubuat gitu, soal nubuat tadi ya, kita kan tadi bahas nubuat kan.
bahwa Rusia tadi kan gua udah bilang kalau Rusia perang dengan Islam, bergabung dengan Islam ngelawan Turki, nanti Hagia Sophia itu akan dikembalikan. Nah, apakah si Rusia ini sudah memenuhi kriteria Kristen yang kata Nabi? Wow, malam nggak paham juga gua. Nah, tapi kesananya apakah benar Imam Mahdi ini akan membersamai dengan Islam yang tadi yang bersama dengan, kan gini ya katanya, Islam gabung sama Kristen melawan musuh. Nah, terus musuhnya kalah. Akhirnya Islam perang sama Kristennya sampai Kristennya kalah. Ya kan, itu zamannya Imam Mahdi itu kan. Gue sih nggak tahu. ya, Nah, gitu. Jadi apakah ibarat kata apa namanya si Islam sama Kristen ini pas perang itu apa namanya pasti menang Islam gitu kan. Nah, jadi apakah benar gitu kan ya, kan katanya ceritanya Islam sama Kristen bergabung lawan musuh Islam. Setelah itu nanti si Kristen ini mengatakan ini kemenangan salib, terus Islam nggak terima, perang, terus menang. Apakah benar si Kristennya Rusia? Apakah benar si Islamnya ini Afghanistan dan Liga Arab? Analisisnya kayak gini, Sar. Kalau menurut gua, si Rusia ini tadi yang pertama yang gua ulang-ulang, apakah sudah sekuat tentara Islam yang katanya nggak pernah kalah? Nah, kalau kata gua hampir hampir memenuhi syarat, hampir memenuhi syarat, karena tadi Rusia tidak pernah kalah kecuali sama rakyatnya sendiri, baik ketika bentuknya masih kekaisaran, baik ketika juga Soviet hancur karena rakyatnya, SAR juga hancur karena rakyatnya, walaupun dengan ideologi dari luar, ya kan begitu. Sudah sedikit memenuhi. Lalu Islamnya, apakah Afghanistan itu yang dimaksud? Hampir ada juga memenuhi itu, hampir memenuhi. Jadi gue juga lebih setuju yang Islamnya itu dari Afghanistan dan yang lain-lain. Afghanistan itu apa yang pernah menang di Afghanistan? Rusia kalah. Gue sih nggak pernah baca tentang Afghanistan ya, cuman gue dulu pernah dengar banyak kerusuhan terjadi katanya. Iya, Barat invasi, tapi kan Barat kalah. Barat invasi ke Afghanistan. Karena kalah karena ngejar siapa namanya? Osama bin Laden itu. Osama bin Laden katanya kan kabur ke ke Afghanistan, terus bareng lah sama Al Qaeda di sana ya, segala macam gua nggak ngerti juga. Tapi kan nyatanya Barat nyerah. Amerika itu gimana? Nyerah, merdeka kan akhirnya, jadi Imarah Islam Afghanistan itu kan benderanya ganti tuh, jadi la ilaha illallah itu yang bendera putih itu. Gua nggak tahu soal itu malah. Iya. Nah, itu masih ada hubungannya ya? Masih ada hubungan. Nah, gua memprediksi mereka lah tentara Islam, karena ketika ada panji hitam muncul, kita harus beat lah. Memang Saudi Arabia la ilaha illallah, tapi panjinya nggak hitam, hijau dia. Ini muncul nih, jangan-jangan ini karena dia nggak pernah kalah, katanya nggak pernah kalah tentara Islam itu, ya kan? Mungkin Afghanistan mungkin Afghanistan bergabung dengan Soviet, ya kan? Dia bergabung sama Soviet. Tinggal kita cek ada nggak sih, ya kan, berita-berita di online itu bahwa ada upaya dari Afghanistan mendekati Soviet atau sebaliknya, gitu aja. Kita nggak bisa memastikan nih, kita ya menduga-duga aja. Mungkin itu sih penutup dari gua. Iya sih, cuman berarti untuk penjelasannya cuman gitu doang ya? Gitu doang ya, kita mau ngomong apa? Iya, kita bukan ahli militer ya kan? Ya mungkin kalau Bapak Prabowo kita harus percaya karena dia ahli militer. Oke. Ya kan? Ya mungkin gitu aja sih yang gua penasaran ya. Mungkin sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain juga ya. Gimana, udah ada yang bisa sampaikan lagi nggak nih? Ya paling kalau mau nanya nanti di kolom komen ya, tanya ya, kalau misalkan ya, bisa untuk kita obrolin ya kita obrolin nanti ya, kita jawab, kasih linknya di komentar itu. Oke. Itu aja kali ya. Iya.